Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah, kemudian selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi berbahagia, satu hal yang disukai oleh Allah dalam diri manusia adalah sifat yang merupakan ada kelembutan dalam diri seseorang. Maka dalam satu hadis Nabi mengatakan, innallaha rafiq yuhibbu rifqa. Sesungguhnya Allah itu adalah maha lembut dan mencintai kelembutan. Ya. Lawan daripada kelembutan adalah sikap kasar, keras. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kelembutan ini muncul ketika ada kekuatan iman dalam diri seseorang. Ketika iman tipis, maka yang keluar adalah sikap kasar. Ya, sikap kasar. Lembut dalam pembicaraan, lembut dalam bersikap, ya, lembut dalam segala hal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nah, kalau kita lihat bagaimana Nabi menampilkan sifat ini di tengah-tengah umatnya, luar biasa. Apakah lembut dalam pembicaraan? Ya, dalam pembicaraan. Coba kita tengok bagaimana Nabi berbicara, memanggil dengan panggilan yang indah terhadap keluarganya. Dia panggil Aisyah, istrinya, sebagai ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Panggilan kasih sayang. Dia panggil Khadijah, istrinya, ya Habibi, ya wahai kekasihku, ya Madarling. Nah, siapa kita hari ini yang mau memanggil kekasih sama si kita? Ada enggak, Bang? Wahai kekasihku. Ini panggilan yang luar biasa lembut yang diberikan oleh Rasulullah kepada istri-istri beliau. Ketika dia panggil anaknya Fatimah, apa dia panggil? Ya binti, wahai anakku. Ya Az-Zahra, wahai yang penuh bersinar dan bercahaya. Ya Sayyidul Alam, wahai penghulu segala perempuan. Luar biasa lembutnya ketika dia berbicara. Ya, tidak ada kasar dalam berbicara. Nah, dalam setiap keadaan inilah yang ditampilkan oleh Rasulullah dalam segala sisi. Apakah dalam berbicara ataupun dalam sikap. Maka satu ketika ada satu orang, ya, yang bernama Usamah bin Ulam. Usamah ini adalah tokoh, ya, Sumamah maksud saya. Sumamah inilah tokoh, salah satu tokoh daripada satu daerah yang berencana ingin nak membunuh Nabi. Ya, nak membunuh Nabi. Rupanya ketangkap oleh para sahabat, dibawa ke hadapan Nabi. Ya, karena dia adalah seorang tokoh yang luar biasa, diikatlah di tiang masjid. Diikat di tiang masjid, tapi apa yang dilakukan Nabi oleh para sahabat? Ya, Nabi mendidik para sahabat bagaimana dia memperlakukan ini tokoh dengan lemah lembut. Dikasih makan, walaupun diikat dikasih makan, tidak dihardik, penuh dengan kasih sayang. Di hari yang ketiga, ya, Nabi tawarkan Islam, tapi dia tidak mau. Maka Nabi lepaskan, pergilah engkau. Ketika dia pergi, maka pergilah dia ke satu kebun kurma. Di situ dia mandi. Setelah mandi dia berpikir, dia melihat bagaimana kelembutan Nabi dan para sahabat dalam pergaulan sehari-hari. Ketika ditawarkan tak mau masuk Islam, tapi ketika dia telah mandi berpikir betapa indahnya tampilan oleh Nabi dan para sahabat dalam berbicara, dalam sikap yang penuh kelembutan. Akhirnya apa? Akhirnya dia sadar diri, datang kepada Rasulullah SAW dengan mengucap dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata Usamah? Ya Rasulullah, selama ini tidak ada orang yang paling aku benci kecuali engkau. Maka pada hari ini tidak ada orang yang paling aku cintai kecuali engkau. Ya Rasulullah, selama ini tidak ada negeri yang paling aku benci kecuali negerimu. Hari ini ya Rasulullah, saksikan tidak ada negeri yang paling aku cintai kecuali negerimu. Buah daripada kelembutan mendatangkan hasil.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bahkan di dalam ketaatan, dalam ibadah pun Nabi mencontohkan bagaimana sifat lembut ini. Satu ketika Nabi sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, terdengarlah suara anak kecil bayi yang sedang menangis. Ya, maka Nabi pendekkan bacakan ayatnya. Setelah saya sholat, Nabi berkata, aku ingin nak memanjangkan ayatnya. Tapi ketika aku dengar bayi, anak kecil yang menangis, maka aku pendekkan ayatnya. Coba kita tengok bagaimana hati Nabi tersentuh. Bagaimana seorang ibu ketika dia sedang sholat, sedangkan bayinya menangis. Bagaimana perasaannya gitu. Ini yang dicontohkan Nabi dalam ibadah. Ketika sholat tarawih, ya, Nabi paham dengan para sahabat. Sahabat itu imannya luar biasa. Tapi ingat, amalan ini bukan hanya untuk para sahabat. Amalan adalah untuk sampai kita hari ini, bahkan sampai nanti dunia kiamat. Selagi ada orang Islam, Nabi contoh dalam amalan. Ketika salat tarawih datang Nabi. 2 hari, 3 hari Nabi datang. Tapi hari berikutnya Nabi tak datang. Kenapa Nabi tak datang? Nabi berkata, aku tak ingin nanti kalian merasa berat dalam amalan salat tarawih ini. Sehingga kalian mengatakan ini adalah satu kewajiban. Betapa Nabi merasakan gitu. Dengan apa? Dengan kelembutan. Ya, dengan kelembutan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini cerminan bagi kita hari ini. Baik dalam sikap, dalam bicara, ataupun dalam apa saja. Kita tengok tadi bagaimana Nabi memanggil istrinya, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, panggilan kasih sayang. Ya Habibi, panggilan kasih sayang kepada istrinya Khadijah, wahai kekasihku. Hari ini kita panggil apa, Bang? Sama istri kita. Panggil apa? Kadang mak paja di tengah, mak paja tuh. Ya, luar biasa. Dia panggil anaknya, ya Zahra, wahai yang kemerah-merahan, yang bersinar cahaya. Ya Sayyidal Alam, ya penghulu daripada segala alam. Ini bahasa yang luar biasa. Bahkan terhadap lawan pun sekaligus dia menandakan kelembutan. Ada orang Badui. Orang Badui ini orang kampung, Bapak. Orang Badui datang dia. Dia tidak tahu dengan keadaan-keadaan. Lalu kencing di pojok masjid. Ya, ini sahabat yang hadir sudah naik emosinya, datang untuk memukul ini orang Badui. Tapi kata Nabi, jangan, biarkan selesai kencingnya dulu. Masya Allah. Kalau kira-kira Bang, dihampus sama-sama kamu adalah itu. Ini yang luar biasa begini, selesaikan kencingnya dulu. Coba kalau tadi ketika dia kencing diserang oleh para sahabat, ini Badui lari terbirit-birit. Nabi paham betul. Coba bagaimana ketika orang kencing tak selesai atau kencing selesai dalam keadaan berlari. Habislah masjid itu kena kencing. Ini luar biasa bijak dan hikmah dalam kelembutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam setiap saat dan keadaan tahu bagaimana konteks-konteksnya. Lalu apa efek daripada kelembutan yang ditampilkan oleh Nabi yang kita mesti berusaha mencontoh selalu apa? Adanya kecintaan dari para sahabat kepada Nabi dalam segala hal. Hari ini kenapa manusia menjauh daripada kita? Kenapa di antara manusia menjauh? Karena memang kadang kita kasar. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, Fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka dengan rahmat Allah, engkau Muhammad telah melakukan kelembutan kepada mereka. Walau kunta fazza ghaliza qalbi. Kalau engkau berkasar dan hati yang keras, kata Allah dalam Al-Quran, lan faddu min haulik. Pastilah mereka akan lari daripada kamu. Kenapa orang melari daripada kita hari ini? Karena ada kasarnya dalam sikap, ada kasarnya dalam berucap, ada kasarnya dalam segala hal. Ya, namanya orang pasti tidak suka dikasari. Jangankan untuk marah, menyampaikan kebenaran. Kalau kasar orang tak terima, Pak. Ya, menyampaikan kebenaran walaupun benar, tapi kalau kasar orang tak terima. Ada bapak-bapak yang sudah tua umpama tidak sholat, umur 80 tahun, dapat datang, Pak sembayanglah lah bau tanah, Bapak. Bila je Pak ke sembayang, besok ke mati ya Pak lebat. Merawan itu Pak meradang. Radang, padahal kita sampaikan adalah kebenaran. Tapi karena tidak dengan penuh kelembutan, pasti melawan.
Makanya ketika Allah perintahkan Nabi Musa mendakwahi yang namanya Fir'aun, dengan apa modalnya? Kata Allah, datang itu Fir'aun sampaikan dengan lemah lembut. Coba bayangkan. Ini yang mau didakwahi Fir'aun, tapi tetap dengan lemah lembut. Tapi ada sebagian kita, bukan kepada Fir'aun, malah kepada anak dan istri. Kasarnya luar biasa. Kira-kira pantas nggak kita sebagai orang mukmin? Ya, kepada anak dan istri kasar luar biasa. Nabi Musa diperintahkan mendakwai Fir'aun, justru diperintahkan untuk berlemah lembut. Nah, ini yang kita katakan, efek daripada perbuatan lemah lembut ini, orang akan mencintai kita sebagaimana para sahabat mencintai Nabi. Bahkan mereka rela mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Tengoklah bagaimana Abu Thalib, maksudnya Ali bin Abu Thalib. Tengoklah Ali bin Abi Thalib rela menjadi tumbal ketika hijrah, tidur di atas tempat tidur Nabi, pakai selimut Nabi, padahal orang kafir sudah mengepung dengan senjata lengkap. Kenapa ini Ali bin Abu Thalib sanggup menjadikan diri sebagai tumbal? Karena kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak yang lain-lainnya. Abu Bakar juga seperti itu ketika hijrah. Sebentar lagi kan kita masuk bulan tahun baru hijrah. Abu Bakar Siddiq ketika sudah sampai di Gua Sur, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, biarlah aku yang masuk duluan ke dalam gua. Kalau terjadi apa-apa, biarlah aku yang duluan merasakannya. Ditinggalkan Nabi di luar. Untuk apa? Untuk menjadikan sesuatu di situ, memastikan apakah aman atau tidak. Dia rela untuk menjadi tumbalnya. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ada kecintaan. Dia dicintai dan mencintai. Dan lebih hebatnya dari sifat lembut ini, seluruh orang yang pernah berjumpa dengan Nabi, dia mengatakan dialah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Tanpa membedakan status, Bapak. Tanpa membedakan status. Itu semua sahabat ketika ditanya siapa yang paling dekat dengan Nabi, maka mereka mengatakan saya adalah orang yang paling dekat dengan Nabi. Kenapa? Nabi mempergauli para sahabat itu dengan lembut dan penuh kasih sayang, tanpa membedakan status. Hari ini kita gimana? Itu siapa tuh? Yang mana itu? Yang pejabat itu? Itu orang kampung awak tuh. Kamu ada itu? Rumahnya daki-daki di rumah awak di kampung. Kamu ada itu bahasanya. Tapi coba itu siapa itu? Itu yang parkir itu siapa? Itu enggak kenal awak itu. Ya, padahal tetangga dia tidak kenal. Nah, Nabi tak melakukan seperti ini. Semua yang ada di lingkungan Islam itu, ya, maka Nabi melakukan dengan kasih sayang. Bahkan tadi kepada seorang kafir pun Nabi melakukan dengan kelembutan. Dengan kelembutan itulah muncul kecintaan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayo, ini satu sifat yang berharga. Nampaknya remeh, tapi berharga. Sehingga Allah sampaikan dalam Al-Quran, sesungguhnya hai Muhammad, karena rahmat engkau telah mendapatkan kelembutan. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.